Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan akramus suhur, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan jari. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa di jalan keridhoannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, menjelang berbuka puasa, Ustadz akan menyampaikan materi terkait kiat agar Ramadan bermakna. Anak-anak soleh dan solehah serta orang tua hebat yang Ustadz banggakan, selamat menjalankan ibadah puasa. Kepada anak-anak soleh dan solehah, siswa-siswi SDIT Ulul Albab, semoga puasa kita di bulan Ramadan ini lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap kita umat Islam yang menjalankan ibadah puasa menginginkan puasa yang kita laksanakan itu bermakna, baik bermakna untuk diri kita sendiri dan khusus terlebih lagi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kiat-kiat agar puasa Ramadan kita bermakna, yang pertama adalah mempunyai niat yang baik dalam melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena niat adalah kunci dari segala amal perbuatan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena sungkan kepada tetangga, sungkan kepada teman kita, maka yang kita dapatkan maknanya itu saja. Tapi ketika kita melakukan ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjalankan perintahnya, maka kita akan mendapatkan makna daripada puasa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan puasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan keikhlasan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua, yaitu kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita dapat menjalankan ibadah puasa itu karena Allah. Kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kondisinya sehat dan kuat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ridhonya, tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya kita patut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa hidayah mampu menjalankan ibadah puasa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita juga harus bersabar, karena dalam menjalankan ibadah puasa ini ada bermacam-macam ujian
yang kita hadapi. Ujian, ada makanan di hadapan kita yang enak-enak, tidak boleh kita makan. Ada minuman yang sejuk-sejuk, tapi tidak boleh kita makan. Makanya ketika kita menjalankan puasa, kita harus ikhlas dan bersabar. Ayuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Kemudian kiat yang ketiga supaya Ramadan ini bermakna, yaitu memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Yaitu ketika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu atau yang lemah. Kemudian kiat yang keempat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Di dalam setiap kesempatan kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian kita menghayatinya dan mengamalkan daripada Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ramadan kita akan bermakna. Kemudian selanjutnya kiat yang kelima, yaitu dalam menjalankan ibadah puasa, kita harus terus menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita jadikan alasan untuk tidak belajar atau hanya tidur-tiduran saja. Meskipun tidur itu bagian dari ibadah di bulan suci Ramadan, tapi bukan sekedar itu saja makna daripada yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-naumu shaimun ibadah. Tapi bukan sekedar itu saja, tapi bagaimana kita menidurkan pandangan kita daripada hal-hal yang maksiat, menidurkan perasaan-perasaan kita dari perasaan yang jelek-jelek, menidurkan hawa nafsu kita. Nah, itulah makna daripada naumun lis-shaimin ibadah. Naum bagi orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tapi bukan sekadar itu saja. Insya Allah kalau kita melaksanakan itu, kita akan ibadah puasa kita akan lebih bermakna. Kemudian yang terakhir, yaitu kita jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini memiliki makna dan mendapatkan imbalan kebaikan dari ibadah yang kita lakukan ini. Karena doa orang yang berpuasa itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu gunakanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan isi dengan kiat-kiat yang telah Ustadz sebutkan tadi. Semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.